kalau sudah rezekimu tak ada manusia yang bisa menghalangi. Sekarang sebelum kita lanjut belajar bersama dengan guru-guru kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Masya Allah, rezeki nomplok gitu. Gimana sih Ustazah, ada gak sih amalan-amalan yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mendatangkan rezeki? Iya, kita harus ikhtiar usaha. Tapi tambahin dong doanya, amalannya harus tambahin sedekahnya atau apa gitu ya kan. Jadi kita gak usah khawatir lagi kalau rezeki kita belum datang. Silahkan. Terima kasih Kak Caca, izin guru-guruku Ustadz Pani dan juga Ustadz Syam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Pasti pengen banget hari ini kita merasa punya sesuatu semangat untuk yakin bahwa rezeki itu sudah Allah siapkan buat kita ya, dan juga jangan khawatir ketika memang itu belum ada di tangan kita, sebab Sayyidina Umar Ibn Khattab itu pernah berkata, aku tidak mengkhawatirkan tentang rezeki yang memang aku tidak mengkhawatirkan rezeki. Sebab apa? Karena yang memang menjadi milikku pasti nanti akan datang dengan caranya Allah. Pun aku tidak mengkhawatirkan rezeki atau harta yang memang belum menjadi milikku. Sebab kalau memang dia bukan milikku, aku genggam, aku raih pun juga akan tidak datang. Oleh karena itu, jamaah sekalian, banyak cara-cara untuk kita bisa menghadirkan rezeki Allah kepada kita. Satu, ya, yang pertama adalah coba kita berikhtiar, mencoba mendawamkan, merutinkan sholat duha. Ya, sebab apa? Dalam hadis qudsi Allah firmankan, ya ibna Adam, wahai anak Adam, irka'li arba'a raka'atin min awwalin nahar wa akfika akhirahu. Wahai anak cucu Adam, tunaikan untukku 4 rakaat di awal siang, yaitu salat duha, maka aku akan cukupkan semua kebutuhan-kebutuhanmu. Satu, salat duha. Yang kedua, mungkin kita bisa menjalankan silaturahim. Sebab apa? Karena kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimah. Siapa orang yang pengen panjang umurnya, pengen berkah rezekinya, banyak uangnya, maka sambunglah tali silaturahim. Kalau sekiranya kita ngerasa kok rezeki kita seret ya, bisa jadi kita di antara orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, coba upayakan kita bersilaturahim. Yang ketiga, kita banyak berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Doa itu senjata kita. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Kita minta ilmunya, ilmu yang berkah manfaat buat kita. Kita minta rizki yang wasi'an, rizki yang luas, yang halal, yang banyak, yang berkah, yang manfaat. Silahkan. Sebab apa? Allah senang kalau kita meminta kepadanya ya. Di antara permintaan kita adalah minta doa yang banyak. Dan ya, mungkin banyak orang yang tidak mengetahuinya, di antara cara untuk membuka rezeki adalah dengan cara menikah. Karena kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iltamisul ghina fin nikah, bukalah pintu rezeki dengan menikah ya. Oleh karena itu jamaah sekalian, bismillah, semua kita niatkan untuk berikhtiar sebaik-baiknya menjadi hamba Allah yang bertakwa, bersyukur, kemudian bersabar, menjalankan yang memang sudah dituntun dalam Al-Quran, yang sudah dituntun oleh baginda Rasulullah SAW. Insya Allah rezeki akan datang dengan caranya Allah. Kalau memang udah rezekinya nggak akan kemana-mana. Sholat duha, silaturahim, berdoa, jangan lupa menikah. Silaturahim tuh kadang-kadang kita suka lupa. Nah, betul kan? Nggak ngunjungin keluarga, kakek, nenek, tante tuh kita suka males. Ih, banyak banget kisah-kisah. Betul. Mendingan kongko sama teman-teman. Padahal banyak banget loh kisah para ulama. Ada orang yang melangkahkan kaki jauh. Ternyata sebab itu Allah menghapuskan dosanya, Allah tambah rezekinya. Apalagi mau masuk Ramadan. Yuk silaturahmi yuk. Makasih. Jazakallah khair. Jazakillah khairan katsiran. Terima kasih Ustazah Nada, luar biasa sekali. Nah, sekarang nih jamaah kayaknya udah pengen curhat lagi deh. Langsung aja deh kita masuk ke segmen curhat dong Ustaz. Iya. Kami curhat. Sekarang siapa yang mau curhat? Angkat tangannya Bu. Yang sebelah sini deh, Ibu yang paling kalem justru yang saya pilih. Silahkan Ibu, soalnya nanti kalau dua-duanya cerewet pusing. Saya kan udah cerewet, jadi yang kalem yang saya pilih. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, agak dekat. Ini Ustaz ya. Anak saya punya usaha sudah 10 tahun. Ibu siapa namanya? Nama saya Muniro dari Masjid Istiqlal. Oke, Ibu Muniro, silakan. Yang dekat banget Bu. Anak saya punya usaha 10 tahun sudah ya. 2 tahun ini agak sepi usahanya ya.
Bahkan anak saya itu sering bermimpi ya, mimpi usahanya diikat, dirantai gitu ya. Pun saya sendiri pun itu ya, mimpi buruk lah. Sampai pembantunya juga suka mimpi buruk pokoknya. Nah sekarang yang saya ini kan bagaimana biar bisa usahanya bangkit kembali, itu. Oke. Terima kasih Ibu sayang, Ibu Muniroh ya. Muniroh. Ibu ini suaranya halus lembut sekali. Sampai jamaah di rumah bingung itu bisa denger apa enggak Ibu. Ya Allah nggak apa-apa Ibu. Ibu pengen curhat kalau Ustadz Syam sama Ustadz Bani Afwan boleh ke depan. Ini usahanya udah 10 tahun. Oh Masya Allah. Tapi kok belum maju-maju. Terus sampai maju bukan 2 tahun ini belakangan ini Ustadz ya. 2 tahun belakangan ini sepi. Ada sering bermimpi buruk gitu ya. Mimpi usaha itu dirantai. Ibu manja banget orang udah punya mic saya pegangin juga ya Allah. Usaha apa Ibu? Usaha apa Ibu? Usaha apa? BO. Usaha WO. Ibu pakai mic-nya Ibu atulah saya mulu pegangin silahkan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang namanya usaha itu mesti ada naik turunnya. Mesti ada namanya pembaharuannya, up to date lagi. Apalagi usaha WO, subhanallah. Jadi apa sih ini yang mesti dijaga dalam usaha tadi itu? Makanya saya tanya usaha apa? Berarti yang dijaga yang pertama amanahnya orang, kepercayaannya orang. Banyak saya baca-baca juga berita ataupun dengar-dengar berita, ada beberapa memang jenis pekerjaan ini bakal terganti oleh AI atau robot, subhanallah. Jadi memang kita harus melek teknologi, subhanallah. Seperti misalnya jualan segala macam, dulu kita masuk pintu tol itu masih ada penjaganya. Sekarang sudah tidak ada penjaga pintu tol itu, subhanallah. Jadi memang dalam usaha ini jangan kira 10 tahun lancar terus 10 tahun, mesti ada ujiannya itu, Bu. Maka yang pertama senantiasa tawakal Allah. Tawakal itu bukan badan ya. Tawakal itu adalah hati. Badan tetap berusaha cari, apalagi sekarang yang diminati orang. Sekarang orang sukanya weddingnya seperti ini. Sekarang orang sukanya cateringnya seperti ini. Cari dengan ilmu. Tapi hati tetap bertawakal ala Allah. Yang kedua, mimpi buruk itu harus diapain mimpi buruk? Mimpi buruk ini harus kita halangi dengan cara apa? Dengan cara berdoa sebelum tidur dan mengamalkan sunnah-sunnah sebelum tidur. Apa sunnah sebelum tidur? Di antaranya yang simpel-simpel. Sunnah sebelum tidur berwudu. Sunnah sebelum tidur apa? Sunnah sebelum tidur adalah pakai sapu tuh, disapu-sapu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Disapu-sapu, dipukul-pukul bantalnya. Sunnah sebelum tidur. Sunnah sebelum tidur apa? Menghadap kiblat wajahnya. Diamalkan segala sunnah-sunnah Nabi SAW. Kalau tidur mimpi buruk, amalkan lagi sunnah. Terbangun dengan membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau mengeluarkan angin dari itu. Itu untuk menghilangkan daripada mimpi buruk tersebut. Jadi semakin sering mimpi buruk semakin banyak pahalanya. Kenapa? Semakin sering mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, tetap dengan membaca doa untuk memudahkan rizki. Doa memudahkan rizki banyak. Bangun pagi, baca zikir pagi sore. Kemudian jangan pernah tidur habis subuh, karena ini yang memudahkan rizki orang. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, kata Nabi. Ya Allah berkahi untuk umatku di waktu subuhnya, waktu bukrahnya. Jadi habis subuh jangan tidur, langsung nonton Islam itu indah. Cari ilmu. Melek-melekin tuh. Karena doanya Nabi, berkahilah orang yang bangun di waktu subuh. Iya, waktu paginya. Apanya berkah? Pekerjaannya, rezekinya, keluarganya, semuanya berkah. Amin ya Allah, amin ya Allah, Masya Allah. Boleh ditambahkan Ustadz Bani? Tadi disampaikan oleh Ustadz Syam bahwa namanya usaha ikhtiar itu ya ada fluktuasi. Selama 10 tahun, alhamdulillah 8 tahunnya lancar, 2 tahun terakhir yang kemudian mengalami fluktuasi. Mungkin ini adalah ya bagian dari namanya ikhtiar manusia. Ada kalanya kita diminta oleh Allah untuk semakin dekat kepada Allah, ada kalanya kita sudah dekat kepada Allah tapi diminta supaya terus berinovasi seperti itu. Karena setiap hari kebutuhan hajat orang makan semakin berkembang, maka yang namanya bisnis pasti ada usaha itu. Tapi Ustadz, mungkin gak sih kalau ada orang jahat misalnya, nauzubillah min dzalik, dia naruh sesuatu yang ya dalam tanda kutip mistis lah gitu. Betul. Pertama, kita tidak boleh menolak 100% dan tidak boleh meyakini 100%. Sihir itu ada. Allah yang menegaskan bahwa dalam banyak ayat dalam Al-Quran ditegaskan sihir itu ada. Tapi Allah yakinkan kepada kita semua dalam Al-Baqarah ayat 102, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Tidak bisa sihir itu mempengaruhi, mencelakakan, merusak usaha seseorang kecuali dengan izin Allah.
maka itu tetap tadi kategori kita Ustaz Syam, deketin terus Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya serasa saya sudah Ustaz, ibadahnya sudah, saya sudah ikhtiar, sudah tanya ke sana kemari, saya belajar juga tentang WO bagaimana mengembangkannya, tapi memang ini sepertinya ada sesuatu yang lain, maka bisa tadi ditambah ikhtiar menghilangkan pengaruh sihir dengan cara meruqyah. Bagaimana meruqyah itu? Banyakkan baca Al-Fatihah, lalu ayat Al-Baqarah 5 ayat pertama, pindah ke Al-Baqarah 102, lalu ayat kursi 3 terakhir ayat Al-Baqarah, lalu pindah lagi ke Al-Kafirun. Karena kata Ibnu Abbas, tidak ada surat yang paling dibenci oleh syaitan melebihi bencinya kepada Al-Kafirun. Baca Al-Kafirun, minggat dia, lari ngibrit dia. Ditambah lagi Al-Ikhlas, ditambah lagi Al-Falaq, tambah lagi An-Nas, tiupkan ke air itu disemprot-semprotkan di rumah atau tempat usahanya, sambil perbanyak baca Quran di sana. Masya Allah. Allahu a'lam bishawab. Udah cukup jelas Ibu. Terima kasih. Ya, Iya, sama-sama. jazakallah khair. Guru-guru silakan kembali ke tempat duduk. Kasih tepuk tangan dong. Insya Allah pertanyaannya manfaat buat kita semua Ibu. Sehat-sehat selalu. Masya Allah, tabarakallah. Nah sekarang siapa lagi yang mau curhat? Boleh angkat tangannya Ibu-Ibu. Gantian sebelah kiri yang senyumnya paling cemerlang. Silahkan. Ayo Ibu ke tengah-tengah silahkan. Ibu siapa namanya? Ibu Rasuna Amanan. Oke, Ibu Rasuna Amanan Iya, dari iya. Palembang. Iya, ya dari kan? Masjid Salim, iya. Iya. Ibu mau curhat tentang apa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Rasuna Amanan. Ustazah. Aduh, Ya. saya bukan ustazah. Ya Allah, saya mah masih jauh ilmunya, malu saya. Udah silahkan. Ini, ya. Ini kan majlis taklim. Ada kegiatan tadarusan. Nah, ketika tadarusan itu kan ada ustazah, kemudian ada yang membaca gilir bergilir. Betul. Nah, yang mendengar itu diantaranya masih ada, misalnya menyelesaikan pembacaan Al-Quran di rumah, ataupun membaca yang lain, misalnya. Sedangkan yang membaca tadi kan harus, ya paling tidak kita mendengarkan. Nah, kalau tidak mendengarkan, gimana caranya? Oke. Terima kasih. Ustazah Nada, Assalamualaikum Ustaz Bani. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih? Silahkan Ustazah Nada. Jadi tidak mendengarkan Ya. di majelis, ibunya gemes gitu. Gimana caranya untuk bisa memberikan masukan kepada teman-teman? Ya. Mau ngomong nggak enak, nggak ngomong juga gemes hatinya, gitu ya. Ibu siapa Bu namanya Bu? Rasuna Amanan. Ibu Rasuna. Orang Ya. Palembang tuh lembut-lembut ya. Iya. Dari tadi tuh ngomongnya lembut. Nyaris semua. tak terdengar. Nyaris Tidak terdengar ya. Masya Allah. Kata baginda Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Kalau kita melihat kemungkaran, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, ada sesuatu yang tidak tepat, maka boleh kita merubahnya. Caranya dengan kekuasaan kita. Bagaimana caranya? Kita bisa sampaikan, pelan-pelan, ayo kita tadarus dulu, ayo kita ngaji dulu. Itu bisa kita lakukan. Tapi kalau memang kita nggak bisa, maka fabilisan. Bagaimana cara lisan kita? Kita minta tolong, misalnya dengan teman yang dekat kita nggak enak nih untuk menegurnya langsung gitu ya. Bisa lewat teman kita, Bu, tolong bilangin jangan berisik karena kan kita tadarus. Misalnya, atau bisa juga nanti di waktu yang lain sampaikan kepada ustazahnya misalnya untuk bisa menjadi perhatian ustazahnya menegur jamaah yang lainnya. Kemudian kalau nggak bisa ya udah fa biqalbi wa dzalika adaful iman, meskipun tuh dengan hati. Apa hati? Ya memang kita udah gak nyaman deh kalau ada orang yang ngobrol. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Tapi yang harus diperhatikan adalah ketika kita melihat sebuah hal yang tidak layak, jangan menegur di hadapan orangnya. Ya, artinya jangan langsung kita menegur menyebutkan nama. Ya, kemudian langsung tahu bagaimana gitu, yang akhirnya bukan teguran tapi akhirnya bikin dia malu. Ya, artinya dengan tata cara, dengan adab itu pun juga diatur dalam syariat. Masya Allah. Silakan Ustaz Ya, Bani. kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf itu, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Kalau ada orang yang baca Quran, maka diam. Dengarkan. Ya, kenapa? Dengan diam mendengarkan bacaan Quran itu Allah akan turunkan rahmatnya kepada kita. Jadi kalau ada yang lagi baca Quran terus kita ngoceh aja, nggak dapat rahmat itu. Ya, dapatnya Pak Sueb mungkin ya. Ya, Nggak dapat subhanallah. dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu dengarkan. Ustadz, ini udah
gimana ya, dia sulit dinasehati tadi kata Ustazah Khuturnada. Maka dengan cara yang baik, gimana caranya? Kita minta tolong kepada ustazahnya yang membimbingnya, kepada gurunya, tolong dong sampaikan tanpa harus menyebut nama, tapi sampaikan kepada kita semua supaya dapat rahmat semua kita ini. Ayo kita diam, dengarkan, simak baik-baik ya. Dengarkan supaya Allah turunkan rahmatnya kepada kita. Karena di majelis ilmu itu keberkahan itu banyak sekali. Jangan sampai dengan cara yang buruk akhirnya dia keluar meninggalkan majelis taklim, meskipun bersuara tetap dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, jadi Allah tetap alam. dirangkul ya, jangan dipermalukan, jangan bikin jadi nggak mau lagi datang ke majelis taklim. betul. Udah cukup puas Ibu Rasuna? Alhamdulillah. Ibu Rasuna, ini kan sekarang waktunya masih waktu pagi nih, masih banyak keberkahan walaupun sudah melewati waktu subuh ya. Ustazah mau dong doanya supaya kita semua termasuk jamaah yang ada di rumah ya, itu bisa mendapatkan berkah yang manfaat. Jadi kita mau kesimpulan pada pembelajaran pada pagi hari dan juga doanya apa supaya rezeki kita semakin bertambah banyak dan berkah dan mudah diraihnya. Ustadz silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Maka ditanya seorang soleh, apa yang membuatmu bahagia terus? Karena biasanya orang soleh itu bahagia, kelihatan pancaran sinar daripada wajahnya. Dikatakan, aku selalu yakin apa yang ditakdirkan untukku tidak mungkin jadi milik orang lain, dan apa yang ditakdirkan untuk orang lain tidak akan pernah menjadi milikku. Sehingga aku yakin rezekiku mesti sampai kepada aku, tidak akan pernah dicabut nyawa seseorang sebelum rampung daripada rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tenanglah hati ini ketika kita menganggap bahwa rezeki itu mesti sampai kepada kita dan tiada yang bisa menghalanginya. Maka sama-sama kita angkat tangan, semoga kita dapat rezeki keberkahan hingga berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma akrimna birrizqil halal warzuqna min haythu la yahtasib. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa bi ta'atika عن معصيتك وبفضلك عما سواك. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بصحة وعافية ورزق واسعة. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang saatnya saya Caca Frederika beserta segenap tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa